Halo teman-teman, selamat datang di channel saya, Review Pi. Di video ini, saya akan memberikan ulasan mendalam tentang film Wedding Dress. Di sini, kita akan menjelajahi dunia film dengan ulasan yang tajam dan pandangan yang unik. Dari aksi mendebarkan hingga drama yang mengharukan. Bagi yang belum menonton film ini, pastikan untuk menonton dengan bijaksana. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan ulasan film menarik lainnya dan ikuti perjalanan seru kita dalam mengulas film-film terbaru dan klasik yang pastinya akan membuat kalian terhibur dan terinspirasi. Jika Anda suka dengan konten ini, berikan komentar di bawah dan beritahu saya film apa yang ingin Anda lihat di review berikutnya. Wedding Dress ini bertema drama keluarga yang tayang pada 14 Januari 2010. Wedding Dress yang diproduksi oleh Road Picture ini, menghadirkan aktor dan aktris senior Korea Selatan yaitu Song Yoon Ah, Kim Hyang Gi, Kim Myung Gok, Jeon Mi Seon, Kim Yo Jin, Kim Ye Ryong, dan Lee Kyu sebagai pemeran dalam film ini. Film Wedding Dress bergenre drama famili yang bercerita tentang kasih sayang seorang ibu dan anaknya hingga akhir hayatnya. Bercerita tentang Seo Go Eun, ibu yang merupakan single parent bagi putrinya Sora yang baru berusia 9 tahun. Go Eun ini adalah seorang desainer gaun pengantin sekaligus ibu tunggal bagi Sora. Go Eun merawat putrinya seorang diri setelah suaminya meninggal. Tetapi karena pekerjaannya, Go Eun jarang ada di rumah dan Sora lebih banyak menghabiskan waktunya di rumah bibinya yaitu Ji Hye. Namun setelah divonis menderita kanker stadium akhir, Go Eun tiba-tiba berubah menjadi lebih memperhatikan Sora dan mencoba menghabiskan waktu bersama anaknya. Ia berusaha menjadi seorang ibu yang baik, mulai dari rajin bertemu Sora di sekolah, belajar memasak, mengajak Sora bertamasya jalan-jalan dan mendesain gaun pengantin terakhir untuk Sora. Pihak keluarga Go Eun belum tahu tentang penyakit yang dideritanya tersebut. Karena memang Go Eun berusaha menyembunyikan penyakit yang dideritanya. Jang Sora sendiri mengidap penyakit obsesif kompulsif disorder, yaitu yang membuat anak ini tidak ingin berbagi makanan dan minuman bersama teman-temannya. Hal ini yang membuat Jang Sora dikucilkan oleh teman-temannya di sekolah. Namun seiring berjalannya waktu, Sora mengetahui tentang penyakit yang diderita ibunya. Sora selalu terlihat begitu tegar karena ia berpura-pura tidak mengetahui penyakit yang diderita ibunya. Begitu juga ibunya yaitu Go Eun berpikir untuk merahasiakan penyakitnya. Keduanya berusaha untuk memenuhi permintaan satu sama lain. Besokan paginya Sora bermimpi ibunya sudah pergi meninggalkannya serta terbangun memeriksa apakah ibunya masih bernafas sebelum akhirnya dia menulis sebuah surat untuk dibacakan di radio. Suatu ketika saudara sepupunya terlibat pertengkaran hanya karena tidak mau makan makanan yang sudah disentuh. Sepupunya membawa Sora pulang ke rumah dan memarahinya bukan karena benci tapi karena dia tidak mau putrinya dijauhi orang-orang jika terus bertengkar hanya karena hal sepele seperti itu. Ibunya bertanya dengan siapa kau akan hidup jika terus seperti ini, menangis dan menjawab bahwa dia bersama ibunya hingga dewasa, memeluknya dan meminta maaf kepadanya. Di malam itu tiba-tiba ibunya tidak sadarkan diri saat meminta dinyanyikan lagu tidur bersama Sora dan dibawa ke rumah sakit. Sora merenungkan kembali perkataan ibunya tentang menghadapi sebuah masalah. Pada akhirnya dia memberanikan diri untuk kembali ke kelas balik dan mengejar ketertinggalannya. Sora juga berusaha sebisa mungkin untuk memperbaiki hubungan pertemanan. Tidak hanya itu, dia juga mulai memberanikan diri untuk meminum minuman milik temannya, sebagai tanda bahwa dia tidak lagi takut akan hal tersebut. Usaha yang dilakukan Sora tidak sia-sia. Kini dia mempunyai banyak teman dan ibu pun terkejut sekaligus bahagia saat melihat teman-teman Sora datang menjenguknya.
Setidaknya hal itu tidak akan membuat Sora kesepian saat dia pergi suatu hari nanti. Namun di saat yang sama kondisi memburuk ketika kanker mulai menyebar ke otak membuat penglihatannya tidak bisa lagi melihat dengan jelas, padahal tidak lama lagi Sora akan tampil sebagai penari balet di acara pentas seni. Cerita datang ke acara pentas putrinya itu, walaupun dia sempat dilarang karena kondisinya yang semakin buruk. Secara khusus teman ibu memberikan bunga warna biru di kiri dada Sora, supaya ibu Sora bisa melihat dari kejauhan. Walaupun tidak bisa melihat dengan jelas, dia tetap bersyukur karena masih diberi kesempatan untuk melihat penampilan putri tercintanya. Di malam hari, Sora menemani ibu di ruang rawatnya di mana dia berusaha sekuat mungkin untuk tidak mengantuk. Sora berkata bahwa dia ingin mendengarkan siaran radio sebelum tidur, namun apa boleh buat, Sora tidak bisa menahan kantuk hingga akhirnya dia tertidur tepat di pelukan ibunya. Tidak lama dari itu terdengar sebuah siaran radio yang berkata bahwa mereka mendapat sebuah pesan dari seorang anak yang ternyata itu adalah Sora. Surat itu berisi permintaan maaf Sora dan terima kasih yang sangat besar kepada sang ibu. Dalam surat itu juga Sora berjanji bahwa dia akan hidup mandiri. Pesan terakhirnya adalah sebuah pernyataan bahwa hanya ibunya lah satu-satunya orang yang dia sayang. Besokan harinya Sora terbangun dan diyakini tahu ibu sudah meninggal. Sora berusaha untuk tidak mempercaya itu dan melarang dokter yang akan mengambil ibunya, namun apa boleh buat, itu adalah kenyataan pahit yang harus diterima. Hari berlalu dan Sora sudah mulai bisa merelakan kepergian ibunya. Saat ini dia juga tidak lupa untuk selalu membawa payung kuning di musim hujan. Film ini berakhir ketika Sora beranjak dewasa dan akan segera menikah dengan bahagia. Dia mencoba gaun pengantin yang sudah disiapkan oleh mendiang ibunya. Tetaplah menonton dan menyimak ulasan film kami. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan ulasan film terbaru dari kami. Terima kasih atas dukungan dan kepedulian Anda. Sampai jumpa di ulasan selanjutnya.